Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada alaina siyam Ramadan wa anzala fihi Qur'anan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjina min adzabin niran. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal anam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin adyan. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, Bapak Ibu dan saudara sekalian, jamaah qiyam Ramadan yang dirahmati Allah. Tidak terasa kita sudah hampir berada di penghujung akhir Ramadan. Kita berada di malam ke-24 di bulan Ramadan saat ini. Apabila hamba Allah itu memenuhi hari-harinya dengan amal soleh dan amal ibadah, maka terasa waktu semakin dekat dan sangat dekat. Yataqarrabuz zamanu as-sanah kasyahr, asy-syahr kal usbu' wal usbu' kal yaum wal yaum kas-sa'ah, as-sa'ah kal daqiq. Setahun, kata Rasulullah, hari-hari itu, zaman itu semakin dekat dan semakin dekat kepada hari kiamat. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan seminggu, sepekan bagaikan satu hari seperti 1 jam, dan 1 jam seperti 1 menit, dan 1 menit bagaikan 1 detik. Begitu seterusnya jika hamba Allah itu memenuhi hari siangnya dan malamnya dengan amal soleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak terasa sebagaimana kita telah memenuhinya di hari-hari ini, kita menunggu akhir Ramadan. Mudah-mudahan salat kita, sujud kita, rukuk kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai setiap malam kita berjamaah salat setelah siang hari berpuasa dengan dipimpin oleh imam semacam ini, layaknya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kita mungkin juga semakin tidak terasa bahwa sangat panjang ataupun lama ataupun itu dekat. Tadi itu sangat pendek dan sangat cepat. Andai imam tadi membaca 1 rakaatnya 1 halaman dari mushaf Al-Quran, Bapak Ibu kira-kira kuat enggak? Tenanan. Kayak imam kok dibendok sandal. Begitulah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam akhir Ramadan ini ada nasihat yang bagus dari Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, mengacu kepada hadis Rasulullah SAW. Hanya ada satu umat yang diberi bonus istimewa dan hebat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain, yaitu Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfis syahr, tanazzalu alaihimul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim, salamun hiya hatta matla'il fajr. Hanya umat Muhammad yang diberi keistimewaan untuk setiap tahunnya, hanya setiap tahun. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Dan khususnya hanya ada di 10 malam terakhir umat Rasulullah. Diberi satu ganjaran yang sekali malam itu dia melakukan sebuah kebaikan. Satu amal soleh. Baik itu infak, sedekah, salat, puasa, membaca Al-Quran, berzikir. Jika Lailatul Qadar turun kepadanya, nilainya khairum min alfis syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Yang jika 1000 bulan itu dikurskan dalam bentuk tahun, maka itu sama dengan nilainya 84 tahun seorang hamba khusyuk beribadah tanpa melakukan perbuatan maksiyah.
Masya Allah, tidak diberikan pada umat yang lain. Maka Rasulullah bilang berkenaan dengan 10 malam terakhir, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Nabi mengatakan iltamisu lailatul qadari fil ashril awakhiril min Ramadan. Cari, Nabi mengatakan iltamisu, cari dan terus dengan tekun, cari secara tekun dan sabar. Lailatul Qadar itu dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Lalu para sahabat penasaran. Masa hanya diberitahu 10 malam terakhir? Sahabat mendesak supaya diberitahukan. Kapan kira-kira yang paling tidak mendekati ya Rasulullah? Supaya kami tidak meraba-raba. Dalam hadis riwayat Aisyah dan dari Abu Hurairah dari Aisyah, Nabi kemudian mengatakan, taharru, kalau begitu jemputlah dia, temukan dia. Taharru lailatul qadari fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Baru Rasulullah menunjukkan, cari, temukan, jemput, hadapi Lailatul Qadar itu di malam ganjil, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rasul sebenarnya diberitahu oleh Allah Lailatul Qadar turun saat ini. Lalu Nabi bermaksud menyampaikan pada sahabat. Lalu sahabat kelihatan nanti bermacam-macam pendapatnya. Bahkan di antara mereka saling berdebat dan saling bertengkar. Lalu Nabi berpikir, andai aku beritahukan kepada mereka kapan Lailatul Qadar itu turun, kemudian sahabat-sahabatku melakukan perbuatan maksiat dan dosa, bertengkar dan lain sebagainya, itu dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak ingin sahabat-sahabatku itu jatuh kepada perbuatan dosa hanya karena mereka berbuat salah, maksiat di saat Lailatul Qadar turun. Maka Nabi kemudian tidak memberitahukannya. Nabi hanya mengatakan taharru Lailatul Qadari fil witri, di malam ganjil. Suatu saat Nabi melihat ada seorang sahabat yang tertidur di masjid. Lalu Nabi perintah kepada Ali bin Abi Thalib, "Ai Ali, nabbihu wal yatawadda lis-shalah." Peringatkan dia, bangunkan dia untuk wudhu dan salat. Ali melaksanakan perintah Rasul. Dibangunkan sahabat yang tertidur, wudhu dan salat. Selesai, Ali menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, telah kutunaikan perintahmu. Tapi innaka sabbaqun ilal khairat. Falima fa'alta min nafsika au binafsika. Bukankah engkau itu ya Rasulullah orang yang paling awal, paling senang, paling dulu melakukan kebaikan? Kenapa engkau kok harus memerintahku? Kenapa engkau tidak melaksanakan sendiri, membangunkan dia, minta dia wudhu dan salat? Kala Rasulullah SAW, apa jawab Rasul? Beliau mengatakan, ya Ali, lau fa'altu dzalika waruddahu innahu bikufrin. Kalau aku lakukan itu, merintah sahabat sendiri, lalu sahabat itu menolak perintahku, maka dia jatuh kepada pengingkaran dan dosa kepadaku. Dan aku tidak ingin dia punya dosa. Aku cinta sama dia, aku sangat senang sama dia. Jangan sampai dia menolakku. Maka aku perintahkan engkau, fa inna ruddaka laisa bikufrin. Karena kalau dia menolak perintahmu itu Ali, wong podo karo sahabate, gak opo-opo. Contoh ning ngono lek Pak Haji Andi perintah kepada Mas Hilmi, ya, terus Mas Hilmi itu tidak menurut perintahnya Pak Haji Andi, cukup bisa dimaklumi, rapopo. Tapi lek Pak Haji Andi diperintah oleh Ustadz Arifin Ahmad, nolak, gak gelem, itu punya dosa karena kedudukannya beda. Sayangnya Rasulullah kepada sahabat seperti itu, sampai-sampai gak ingin sahabatnya jatuh pada perbuatan dosa, apalagi sayangnya Allah kepada hamba. Maka tidak diberitahukan karena kasih sayang Allah kepada hamba. Karena itu kita tidak perlu sempit hati. Maka apa sarannya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? 2. 1. Orang yang beriman ketika dia menghadapi 10 malam terakhir, jangan fokus kepada kapan itu datang. Ojo takon terus, ojo bingung, engkau hatimu malah sempit. Maka al-qadar artinya sempit tadliq.
Kamu nanti malah berpendapat, ambek ini gak diberitahu, gak usah iktikaf mesisan. Itulah kebanyakan di antara kita. Mintanya langsung to the point, jelas, clear. Jaluk pahala yo atik dihitung pisan. Gitu. Sampai-sampai Rasulullah nunjukkan, likulli harfin man qara al-Qur'ana harfan min ayatil Qur'an falahu asyru amthaliha. Siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, dari ayat Quran, maka didapatkan 10 pahala. Wala aqul alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif satu huruf, lam harfun, mim harfun. Jadi alif lam mim adalah 3 huruf. Kalau satu huruf itu 10 pahala, 3 huruf berarti 30 pahala. Di bulan Ramadan dilipat gandakan 10 kali lagi. 30 kali 10, 300. Iku ibadai pedagang. Didudukno jumlah pahala. Orang yang beriman tidak perlu seperti itu. Lakukan saja i'tikaf. Kata Nabi yang pertama tadi, lakukan, jemput Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Sing penting laksanakan wa atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Sempurnakan siangmu itu dengan malam solat-solatnya, berzikir, membaca Al-Quran. Jangan gupuh kumpul ambek bojo-bojomu. Sing di bojo, sing tak di bojo, gak uwis, gak popo. Sedangkan kalian istiqomah iktikaf di dalam masjid 10 malam terakhir, kata Nabi. Maka tidak usah fokus kapan-kapan, nanti hatimu sempit dan kau akhirnya tidak melaksanakan iktikaf. Kalian nanti justru fokus kepada dunia. Yang kalian fokuskan nanti malah kapan berakhirnya Ramadan, menjemput 1 Syawal. Kalian pergi ke gunung-gunung, ke pantai-pantai, ke shopping-shopping, belanja-belanja, mall-mall. Padahal semua para ulama dan sahabat sepakat, tidak ada yang berbeda. NU Muhammadiyah sama. Hari Raya Idul Fitri jatuh semuanya sepakat 1 Syawal. Betul. Persoalan 1 Syawal kapan itu siji. Jadi pasti datang. Akhir Ramadan pasti datang. 1 Syawal pasti datang. Tidak usah fokus ke sana. Fokuslah di 10 malam terakhir. Kata Nabi, iltamisu Lailatul Qadar. Yang kedua, jangan fokus kepada malam ganjilnya saja, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Meskipun Nabi kemudian didesak sahabat memberitahu fil witri, di malam ganjil, tapi saran para ulama jangan fokus kepada malam ganjil. Engkau lek kalian hanya fokus kepada malam ganjil, malam genap kalian tinggalkan. Iso uga masjid tutup. Kenapa ditutup? Malam genap. Tidak dihiraukan malam genapnya. Padahal tidak. Awalnya Nabi bilang 10 malam terakhir. Ramadan datang di malam itu. Disitulah ada malam keberkahan. Lailatin mubarakah. Disitulah ada malam keselamatan. Lailatul salamah. Disitulah ada malam turunnya Al-Quran. Lailatul inzalil Quran. Disitulah ada malam Al-Qadar. Malam kemuliaan bagi hambanya yang bisa menemukan. Dan dipastikan jika kalian tidak fokus kepada ganjil, termasuk yang genap, nun sewu, kemarin diumumkan malam 23 sing iktikaf 150 disiapno sahur kabeh. Engkau kira-kira malam genap iki luweh titik, luweh akeh utawa pancet utawa tambah entek. Nyuwun tolong masjid siap kalau misalnya malam genap buka terus, lebih banyak jamaah dikasih sahur. Alhamdulillah, begitu masjid itu. Di mana-mana sekarang gak dibedakno genap dan ganjil. Soal engkau Lailatul Qadar turun malam ganjil, yo gak apa-apa. Wong memang sabda Nabi seperti itu. Tapi kata Ibnu Qayyim jangan fokus kepada yang ganjil. Sehingga genapnya itu dilalaikan bahkan pergi kemana-mana tanpa arah, tanpa kejelasan. Mergo malam ganjil, malam genap, jangan. Itulah sebabnya, maka kata beliau Syekhul Islam ini, setiap hamba Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar dengan 3 syarat. Karena Lailatul Qadar pasti turun.
Diberikan pada mereka satu, orang yang jiwanya tenang dan siap betul menerima dan melakukan perubahan daur ulang usia dan amal perbuatan untuk Lailatul Qadar. Siap betul-betul menerima, menghadapi, mendapatkan Lailatul Qadar. Lek sik ragu-ragu Lailatul Qadar balik meneh. Tapi dia siap jiwanya, tenang. Kalau antum semuanya siap di sini, iktikaf sampai fajar, maka antum benar siap, nanti akan turun Pak Nudang, pasti dapat. Yang kedua, orang yang ketika 10 malam terakhir dia memenuhi malam itu dengan banyak ibadah dan amal soleh. Setelah sholat berzikir jangan lupa membaca Al-Quran, karena inilah malam inzalil Quran, malam-malam di mana Al-Quran diturunkan. Sepanjang dipenuhi waktu-waktunya dengan zikir, baca Quran, banyak salat dan lain sebagainya, maka insya Allah tanpa dibeda-bedakan, yang siap jiwanya dia melakukan amal ibadah mendapatkan Lailatul Qadar. Dan yang ketiga, orang yang tidak berbuat maksiat di malam itu. Mengapa Allah atau Lailatul Qadar tidak akan datang pada orang yang dia saat-saat 10 malam terakhir melakukan perbuatan dosa dan salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 itu. Yuk kita sama-sama menghidupkan 10 malam terakhir. Tapi sing 3 malam wis lewat. Tinggal 7 hari. Kita lihat siapkah kita kalau sebagai umat dan hamba Allah menerima Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان
فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان